Hai adik-adik semua, kembali lagi ya bersama Kak Yudi J. Gustianto. Semoga kalian semua tetap semangat dan tetap sehat. Nah, di video ini kita akan membahas pelajaran matematika dengan materi pembagian pecahan. Sebelumnya, adik-adik pasti sudah melihat video kakak tentang perkalian pecahan ya. Jika belum, bisa lihat kembali video pembelajaran kakak sebelumnya ya. Karena dalam materi pembagian pecahan ini sangat berkaitan sekali dengan materi perkalian pecahan. Baiklah, mari kita langsung mulai. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah memahami konsep pembagian dua pecahan. Kemudian melakukan pembagian 3 pecahan berturut-turut. Nah, yang pertama kita akan memahami pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Konsep pembagiannya adalah A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Jadi konsepnya adalah pembagiannya itu kita balik sama dengan A dikali D per B dikali C. Seperti itulah konsep pembagian pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa ya. Kita masuk ke contoh. Yang pertama, 2 per 3 dibagi 4 per 5 sama dengan 2 per 3 dikali, jadi konsepnya sama, yaitu dengan cara perkalian, dan pecahannya kita balik menjadi 5 per 4 sama dengan 2 dikali 5 per 3 dikali 4 sama dengan 10 per 12. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Sama dengan 10 dibagi 2 per 12 dibagi 2. Sama dengan 5 per 6. Itulah hasilnya. Selanjutnya, yang kedua, 4 per 7 dibagi 3 per 8. Sama dengan 4 per 7, ingat menjadi kali, kemudian dibalik menjadi 8 per 3, sama dengan 4 dikali 8 per 7 dikali 3, sama dengan 32 per 21. Ingat, jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita harus mengubahnya menjadi pecahan campuran ya. Sama dengan 1/11 per 21. Seperti itulah pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Selanjutnya, kita akan memahami pecahan biasa dibagi dengan bilangan bulat. Konsep pembagiannya adalah A per B dibagi C sama dengan A per B dibagi bilangan bulat ini menjadi C per 1. Dapat 1 itu karena bilangan bulat jika dibagi 1 hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Sama dengan A per B dikali 1 per C. Seperti itulah konsep pembagiannya. Kita masuk ke contoh. Yang pertama, 2 per 3 dibagi 8. Sama dengan 2 per 3 dibagi 8-nya kita ubah menjadi bentuk pecahan menjadi 8 per 1. Sama dengan 2 per 3 dikali 1 per 8 sama dengan
2 dikali 1 per 3 dikali 8 sama dengan 2 per 24. Nah, itu bisa disederhanakan ya. Dibagi 2 sama dengan 1 per 12. Nomor 2, 4 dibagi 5 per 6 sama dengan 4 per 1 dibagi 5 per 6 sama dengan 4 per 1 dikali 6 per 5 sama dengan 4 dikali 6 per 1 dikali 5 sama dengan 24 per 5. Kita sederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu 4/3 per 5. Nah, seperti itulah pecahan biasa dibagi dengan bilangan bulat. Oke, selanjutnya kita akan memahami pecahan biasa dibagi dengan pecahan campuran. Kita langsung masuk ke contoh. 1/4 dibagi 5 1/2 sama dengan 1/4. Ingat, pecahan campurannya kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 5 ditambah 1 per 2 sama dengan 1/4 dibagi 11 per 2 sama dengan 1/4 dikali 2 per 11 sama dengan 1 dikali 2 per 4 dikali 11 sama dengan 2 per 44. Nah, kita sederhanakan menjadi 2 dibagi 2 per 44 dibagi 2 sama dengan 1 per 22. Seperti itulah contoh pecahan biasa dibagi dengan pecahan campuran. Selanjutnya, pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran. Kita langsung masuk ke contoh. 3/4 dibagi 2 per 5. Ingat, pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Sama dengan 4 dikali 3 ditambah 3 per 4 dibagi 5 dikali 2 ditambah 2 per 5 sama dengan 15 per 4 dibagi 12 per 5 sama dengan 15 per 4 dikali 5 per 12 sama dengan 15 dikali 5 per 4 dikali 12 sama dengan 75 per 48. Nah, kita sederhanakan. Kita bagi 3 sama dengan 25 per 16. Ingat, jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita sederhanakan menjadi pecahan campuran ya. Menjadi 19 per 16. Seperti itulah contoh pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran. Selanjutnya, kita akan memahami pecahan biasa dibagi dengan pecahan desimal atau persen. Nah, kunci di sini akan lebih mudah dikerjakan jika semua pecahan disajikan dalam pecahan biasa. Kita langsung masuk ke contoh. 1/4 dibagi 0,2. Pecahan desimal 0,2 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2/10. Karena 0,2 ada satu angka di belakang koma, itu berarti pecahannya menjadi per 10. Sama dengan 1/4 dibagi 2/10 sama dengan 1/4. Kemudian kita kalikan, dibalik menjadi 10/2 sama dengan 10/8. Nah, kita sederhanakan, kita bagi 2 sama dengan 5/4.
Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita sederhanakan lagi menjadi 1/4. Yang kedua, 2/5 dibagi 30%. Nah, bentuk 30% diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 30/100. Selanjutnya, kita operasikan 2/5 dibagi 30/100 sama dengan 2/5 dikali 100/30 sama dengan 200/150 sama dengan, kita sederhanakan, dibagi 10 menjadi 20/15. Kita sederhanakan lagi, kita bagi dengan 5 sama dengan 4/3. Bisa disederhanakan lagi ya, yaitu menjadi pecahan campuran menjadi 1/3. Seperti itulah contoh pecahan biasa dibagi dengan pecahan desimal atau persen. Selanjutnya, kita akan memahami pembagian 3 pecahan berturut-turut. Nah, konsep pembagiannya adalah A per B dibagi C per D dibagi E per F sama dengan A per B, kemudian kita kalikan, ingat dibalik menjadi D per C, kita kalikan menjadi F per E. Seperti itulah konsep pembagiannya. Kita masuk ke contoh. 2/3 dibagi 3/8 dibagi 4/5 sama dengan 2/3, kemudian kita kalikan, pecahannya kita balik menjadi 8/3 dikali 5/4 sama dengan 2 dikali 8 dikali 5 per 3 dikali 3 dikali 4 sama dengan 80/36. Kita sederhanakan, kita bagi 4 sama dengan 20/9. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita sederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 2/9. Seperti itulah contoh pembagian 3 pecahan berturut-turut. Oke, itulah pembahasan tentang pembagian pecahan. Jangan lupa, kalau kalian suka video ini, klik subscribe, like, dan share dengan teman-teman yang lain yang membutuhkan video ini juga. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.